Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas BRPT ya, Barito Pacific. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, langsung aja kita ke analisis ya. Untuk BRPT selalu kita cek. Yang pertama itu adalah riwayat pembagian dividennya ya. Dan untuk BRPT ini saya lihat di tahun buku 2024 ini nggak bagi dividen ya, jadi ada satu kali dia absen nggak bagi dividen gitu. Jadi kalau yang seperti ini gitu ya, saya skip biasanya gitu karena saya perlu 3 tahun ke belakang yang benar-benar rutin bagi dividen gitu. Jadi kalau 3 tahun terakhir berarti tahun buku 2024, 2023 dan 2022. Nah ini nggak ada satu ya, jadi kalau nggak ada satu ya berarti buat saya belum menarik gitu. Cuman nggak masalah gitu ya, karena kita bisa lihat dari kinerja-kinerja yang sekarang ada, apakah memungkinkan nggak kedepannya bagi dividen gitu ya. Karena kenapa buat saya penting perusahaan itu bagi dividen, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan itu cuman untung di atas kertas aja atau ada problem di bisnisnya ya. Jadi pada saat mungkin di 2020 ada masalah gitu, jadi nggak bagi dividen, atau kalau nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya owner perusahaannya aja ya, biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kita lihat nih ya, kenapa dia di tahun buku 2024 nggak bagi dividen ya, setidaknya sekilas aja gitu. Tapi kita kan memang tetap utamanya difokusnya di 2025 Q3. Oke, ini satuannya ribuan dolar ya, ribuan USD. Kita pindahin dulu. Oke, selalu kita cek kas tarakas ya, mana kas tarakas. Nah ini nilainya. Kenapa kas tarakas ini penting ya gitu ya, harus kita lihat setiap kuartal karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi perusahaan nggak bisa bayar operasional ya, yang terpenting, atau mungkin ketiganya ya. Dan untuk posisi kasnya si BRPT ini dia melonjak sekali ya, naik 1,3 juta kali kurs. Nah ini sebenarnya kalau kelebihan kas seperti ini sebenarnya itu bisa kita nikmati oleh pemegang saham ya, lewat apa ya, lewat bagi dividen aja, simpel, interim gitu ya. Begitu kan berarti bukti nyata ya perusahaan itu untung gitu ya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada ya, atau simpel aja buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, nanti supaya EPS dan DPS nya naik gitu. Jadi ini kas tanah kasnya naik ya. Selanjutnya kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Di ekuitas langsung kita pilih saldo laba. Nah ini ya, kita pindahkan dulu saldo labanya. Kenapa harus dilihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya jadi si BRPT nih dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 947 juta USD. Ya ini kan dikalikan kurs gitu. Jadi sebenarnya ini perusahaan yang bagus ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen harusnya gitu. Tapi kenapa dia nggak bagi dividen gitu ya waktu di periode sebelumnya gitu. Itu karena ya bisa jadi ada problem, ada masalah ya, nanti kita akan cek kurang lebih seperti apa gitu. Jadi kalau buat saya ya harus ya bagi dividen gitu, karena kalau saldo labanya negatif dia nggak bisa bagi dividen ya, artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya itu naik berkali-kali lipat ya, saya nggak peduli ya, saya nggak akan cari yang seperti itu. Ini kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Pindahkan dulu. Nah, ini kita sudah dipindahkan ya. Ini kita lihat ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,17 ya. Artinya perusahaan ini bisa dibilang baru mencetak total keuntungan itu sebesar 0,17 kali modal awalnya, atau baru 17% dari modal awalnya ya. Jadi ini perusahaan ini ya katakanlah masih bertumbuh gitu ya, masih belum balik modal. Karena kalau balik modal nilainya satu gitu. Jadi asumsinya gini, kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, kalau 0,17 berarti baru untungnya 170 juta gitu ya. Jadi ya masih bertumbuh ya, masih jauh sekali ini gitu ya. Memang kalau bisa kita masukkan dividen sebelumnya ya mungkin nilainya mungkin bisa aja satu ya, bisa jadi gitu. Cuma saya nggak tambahkan, biar nanti kira-kira aja dihitung aja sendiri apakah udah mencapai satu atau belum ya. Dan untuk perusahaan yang seperti ini gitu, ini di harganya mahal sekali ya, di PBV 7,6 gitu. Saya carinya memang di bawah satu gitu. Cuma nggak tahu ya, kadang kalau seingat saya BRPT ini kalau nggak salah dimiliki oleh konglomerat gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau karena saya nggak begitu mengikuti setiap emiten ya ini punyanya siapa, kurang begitu mengikuti. Cuman bisa jadi harga mahal ini bisa jadi mungkin efek FOMO ya, bisa jadi gitu. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian
pendapatannya ya, cek profitabilitasnya, selalu kita pilih ya ini pendapatan ya. Kenapa gitu? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan yang bagus, yang baik ya pendapatan cenderung naik, gitu ya, relatif naik, gitu ya. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan customernya, gitu ya, dibutuhkan oleh market. Dan ini kita lihat kinerjanya pendapatannya melonjak naik sekali ya, luar biasa, gitu naik terus 31%. Gitu. Jadi mungkin di kuartal sebelumnya memang naik gitu ya. Jadi ada sentimen orang-orang pada naik, ya harga terdorong naik juga, bisa jadi seperti itu ya. Cuman ini bagusnya ini sebenarnya melonjak sekali gitu, bagus. Lalu pendapatan itu akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba kotor. Penting ya kita lihat laba kotor, karena laba kotor ini pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Lewat apa? Lewat gross profit margin. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih misalnya 3%, ya berarti teman-teman menjual barang 100.000, itu ambil laba kotornya itu cuma 3.000. Ya, harga modal barang atau jasa itu 97.000. Ya, jadi marginnya tipis sekali. Ya, dan ini kita lihatnya pendapatannya naik, laba kotornya turunnya lumayan, gross profit marginnya juga turunnya lumayan sekali. Ya, besar sekali malah. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Selanjutnya nanti si laba bruto ini gitu ya dikurangi oleh beban operasional, non operasional gitu, nanti keluar laba bersih. Makanya kenapa kita harus cari yang laba bersih, laba kotor itu setebal mungkin, setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena si laba bruto ya tadi dikurangi oleh beban-beban lain. Ya, ini keluar laba bersih ya. Laba bersihnya itu ini ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Cuman ini unik. Ya, kenapa unik? Karena gini ya, ini sedikit nggak wajar gitu ya. Nggak wajar itu dalam artinya biasanya pendapatan besar, laba brutonya berkurang, laba bersihnya berkurang, tapi ini melonjak ya. Karena kalau melonjak bisa jadi ini ada keuntungan lain-lain. Nah, ini nih kita lihat ya tuh, ada keuntungan dari pembelian dengan diskon ya. Apa ini gitu ya? Di sini kan nggak dituliskan di catatan gitu ya. Jadi kalau nggak dituliskan di dalam catatan, kadang ya kalau di mata saya itu kadang suka nggak jelas ya gitu. Keuntungan dari pembelian diskon apa gitu, tapi mungkin teman-teman bisa cari aja di beritanya gimana ya. Jadi kalau ini kan berarti di luar operasional ya. Jadi kan ini kan keuntungan lain-lain bisa dibilang gitu. Jadi ini buat saya sih nggak nyata keuntungannya ya. Jadi ya sedikit tricky gitu. Oke, dan kita lihat ya, meskipun ini sudah terdorong dengan pembelian dengan diskon gitu ya, PR-nya tinggi ya, mahal di 22 kali gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita koreksikan gitu ya, dihilangkan ya keuntungan dari pembelian diskon, ini sebenarnya rugi gitu ya. Udah jelas rugi, ini perusahaan rugi, cuman ditutupi gitu ya, tricky dengan pos keuangan yang ini. Ya, jadi ya memang ini secara PR juga kemahalannya di 22 kali. Apalagi ini kalau lihat ya di PR sebelumnya ini 492 kali gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu harus tahu ya, PR itu jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal. Ya, berdasarkan kalau kita menghitung berdasarkan earning per share. Jadi kalau bisa belinya 492, PR-nya berarti teman-teman holding periodnya ya 492 tahun. Ya, kalau ini udah bagus 22 tahun. Cuma kembali kita harus koreksi. Sebenarnya ini berapa? Ya, jadi ini kemahalan ya, saya cari yang di bawah 15 juga ya. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian ini ya, laporan arus kas ya, laporan yang sering dilakukan oleh berita dan analis. Kita selalu lihat penerimaan kas, yang ini nilainya. Kenapa harus kita lihat penerimaan kas itu? Karena penerimaan kas ini dia sifatnya cash base ya, jadi menghitung uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan. Ya, kalau pendapatan itu sifatnya akrual, cuma dicatat di atas kertas aja gitu ya, uangnya diterima atau enggak ya nggak tahu ya. Tapi makanya kita validasi dengan penerimaan kas. Ini kita lihat rasionya ini menurut saya kurang baik ya. Kenapa? Karena dia di bawah 90% ya. Yang bagus tuh minimal sekali 90% ya, kalau bisa mendekati 100%. Kalau 88% itu berarti teman-teman menjual barang 100 juta, customer-nya bayar cuma 88 juta. 12 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang harus ditagih oleh perusahaan gitu ke customer-nya. Jangan sampai kas itu nggak tertagih, karena kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi harus diingat itu. Sekarang dia bilang BRPT itu pendapatannya 5,5 miliar ya USD. Ya, ini kan kali 1000 ya, juta miliar 5,5 USD. Tapi uang kas yang terima cuma 4,8 miliar USD. Ya, lalu kita bayar nih, bayar supplier, direksi, karyawan, enak ya, direksi udah dapat gaji besar. Lalu untuk bayar pajak, bayar beban keuangan gitu ya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya. Dan ini kita lihat
Ya, ini menarik gitu. Kenapa si BRPT itu tahun lalu, tahun buku yang kemarin tuh nggak bagi dividen? Karena ini lihat aja, ya dari CFO-nya aja ini negatif, ya menandakan bisnisnya itu nggak menghasilkan uang tunai. Artinya uangnya cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya tuh lihat tuh, dia terima cash 1,6, bayar 1,8. Buat apa teman-teman punya bisnis? Ya kalau teman-teman punya bisnis, udah terima uang nih, customer-nya bayar. Nah teman-teman itu uang itu hanya habis untuk bayar karyawan aja, untuk bayar supplier aja. Buat apa? Nggak ada sisa untuk Anda, ya nggak ada sisa untuk teman-teman yang bisa kita nikmati. Nah ini berlaku seperti di tahun buku sebelumnya kayak gini. Ini turun sekali tuh bayar lain-lain. Ya kalau yang sekarang ini ada nilai positif ya, jadi kinerja membaik, gitu ya, kinerja membaik, gitu ya. Jadi apa namanya, menghasilkan uang tunai. Ya, cuman ini sedikit sekali nilainya. Ya, kenapa kan cuman 47 juta. Ya, kalau kita lihat di aktivitas investasi atau ekspansi usaha ini kita lihat minusnya 892 juta USD. Ya, ini bagus ya karena dia kan harus berekspansi terus menerus ya gitu. Jadi nilainya negatif. Jadi tapi permasalahannya gini. Ya, permasalahannya ini negatifnya terlalu besar ya, ekspansinya terlalu masif, terlalu agresif gitu. Sedangkan net CFO-nya ini nggak cukup untuk berekspansinya. Ya, jadi kalau kayak gini ya pinjam ke bank ya, suntik modal atau nggak pinjam ke bank. Nah, ini lihat tuh. Ya, penerimaan utang bank nilai positif, penerimaan utang bank nilai positif. Ya kalau pembayaran utang bank ya nilai negatif. Yang bagus kalau net CFF atau aktivitas pinjaman ke banknya ini nilai negatif gitu, karena perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Kalau kayak gini kan dia artinya menambah pinjaman ya, menambah beban bunga yang akhirnya nanti menggerusi uang kas ya, kan harus dibayar gitu ya, dan kita pemegang saham nggak dapat apa-apa. Dan ini kita lihat menambah pinjaman jangka panjangnya ini besar sekali ya. Tunggu kita pindahkan dulu ya. Jadi kalau lihat secara sekilas ya dengan pola arus seperti ini di tahun depan kemungkinan besar gitu, semoga saya salah ya, semoga saya salah, tahun depan kemungkinan nggak akan bisa bayar dividen. Karena apa? Nggak mencukupi, nggak ada uang kas sisa untuk pemegang sahamnya gitu. Ditambah dengan harganya yang mungkin terlalu mahal juga buat saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang mungkin jangka pendek sih ya sah-sah aja gitu ya, menunggu harganya naik boleh gitu. Jadi ini memang cukup beresiko ya. Selanjutnya kita lihat untuk ini ya, untuk keamanan bisnisnya dalam artian keamanan bisnis itu apakah jangka pendeknya masih oke atau enggak gitu. Kita kalau saya selalu bilang enggak, kita di sini tuh nggak pernah bicara harga ya. Jarang saya kita bahas, bukan jarang ya, nggak pernah kita bahas harga besok naik atau turun, enggak ya, saya nggak bahas itu. Kita cuma lihat kinerjanya aja gitu ya. Ini kita selalu cek kita untuk rasio lancar ini 6,4 dibandingkan dengan 2,2 ya. Rasio lancar memang ini hampir 3 kali ya, dia bagus secara rasio lancar. Namun untuk secara kas rasio sebenarnya ini juga sehat ya, karena dia apa? Kasnya 2,9 untuk bayar apa jangka pendeknya ini aman, langsung lunasi aja. Gitu ya, semuanya ada. Gitu. Apalagi kalau kita lihat rasio kas terhadap short term debt-nya. Short term debt-nya apa aja? Ini ya. 188 ditambah dengan ini aja utang obligasi ya, cuma 300.000. Ya jadi ini bisa segera dilunasi. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek sebenarnya ini relatif aman ya secara kas rasio dan rasio lancar. Gitu, dan juga tadi rasio kas terhadap short term lumayan lancar. Oke ya. Cuman selalu kita lihat gitu ya, apa namanya? Ininya selama CFO-nya dia agak mepet seperti ini kita harus lihat resikonya, harus agak hati-hati gitu ya. Karena kalau misalnya dia nggak ada perbaikan CFO yang lebih baik gitu ya, dia nggak berusaha untuk melunasi pinjamannya, nanti beban utangnya nanti akan terlalu besar ya. Jadi mungkin secara rasio tadi aman gitu, tapi kalau secara pola arus kas ini sedikit beresiko menengah kalau buat saya ya, agak lumayan. Lalu untuk DER-nya ini 9,6 dibanding dengan ekuitas ya, ini ya DER-nya udah jelas lebih dari 1 ya, beresiko secara DER. Tapi kalau kita lihat long term debt to equity-nya gitu ya, ini kita lihat ya, ini 5,7 dibanding dengan, ambil aja ya 6,3 ya, jadi masih relatif aman ya, daerah masih kurang dari 1 gitu, masih oke gitu ya. Cuman kembali lagi ya, yang harus diperhatikan untuk perusahaan yang seperti ini adalah melihat dengan pola arus kasnya ya, apakah ada perbaikan kinerja terutama di bagian CFO-nya ini harus baik ya. Jadi kalau mau yang lebih sehat ya dia mulai berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, CFO-nya harus bisa menjadi lebih baik gitu. Mungkin saya rasa itu aja sih pendapat saya untuk BRPT gitu ya. Nggak tahu nih buat teman-teman apakah si BRPT ini masih menarik atau enggak ya gitu ya, kinerjanya gimana, atau ya mungkin ada yang kurang, silahkan ya cari aja di beritanya gitu. Cuma kalau kata saya ya setelah dipindahkan data keuangannya ya jelas perusahaan ini buat saya kurang menarik ya. Kenapa kurang menarik ya? Tadi 3 tahun ke belakang ada satu yang absen nggak bagi dividen ya, dan tadi itu udah dibahas ya. Jadi memang sedang ada nggak lagi nggak stabil ya, ada problem
ya di bagian operasional, nggak menghasilkan uang tunai. Nah, lalu untuk saldo laba ya betul ya memang positif gitu ya, dia menghasilkan 0,17 kali modal awalnya profitnya gitu ya. Tapi untuk PBV dan PER ini relatif mahal ya, di PBV 7,6 dan PER juga di 22 ya. Jadi saya nggak cari yang seperti ini. Lalu untuk pola arus kas memang dia CFO-nya yang sekarang baik gitu, tapi belum cukup mencukupi untuk pelunasan ini aktivitas pinjaman ke bank, karena ini masih bergantung sekali sama pinjaman ke bank. Ya, jadi tapi memang udah ada perbaikan kinerja. Ya makanya nih dengan adanya dia pinjaman ya kastara kasnya dia jadi naik tinggi gitu ya, terlihat kuat gitu. Padahal menurut saya agak cukup sedikit rapuh juga sebenarnya, agak takut kalau dalam jangka panjangnya gitu. Oke, itu aja mungkin gitu ya untuk sekali lagi untuk pendapat saya. Dan ya, perlu teman-teman ketahui bahwa analisis laporan keuangan itu hanya sebagian kecil dari fundamental. Ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi kalau Q4 sekarang berjalan, ke depannya gimana, tahun depan, 2 tahun lagi gimana, saya nggak tahu. Ya silahkan teman-teman proyeksikan sendiri aja ya, apakah masih baik atau enggak, silahkan analisis lebih lanjut ya. Dan selalu saya sampaikan, kita di sini nggak pernah bahas harga ya, kita fokus itu hanya bahas kinerjanya berdasarkan laporan keuangan yang ada ya di 2025 Q3-nya gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan aja di kolom komentar ya, supaya nanti saya jadwalkan yang request, lalu juga saya balas juga pertanyaan yang ada ya. Dan tambahin informasi ya untuk padi gitu ya, ada kan waktu sebelumnya ada yang request padi ya. Padi kemarin saya lihat udah ada ya laporan keuangannya keluar, jadi nanti mungkin akan dibahas mungkin 2 minggu lagi ya, mungkin karena ada antriannya tuh ya. Jadi nanti dijadwalin lagi aja ya, nanti saya post di community postnya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.